sekarang lagi sibuk kerja, ya sibuk sibuk macam-macam, banyak juga. Sibuk menata kehidupan akhirat. SHB itu dibentuknya pertama itu Imam sama Rizky. Nah terusnya saya sama Angga sama Dika itu terakhir. Ya begitu. Sudah jalannya. Referensi musik itu kebanyakan sih dari lokal. Ya kalau musik yang ke barat-baratan itu ya biar tidak dicari lagi referensinya, sudah ada memang. Karena ada orang yang buat kan. Jadi lebih banyak ke lokal. Ya seperti kalau lokalnya itu, kalau lokal Sulawesi ada Critical, The Basement, Emergency, ada Necromancy, Death of Christ. Ya kebanyakan band yang masih dikenal-kenal. Kenapa musiknya Scarhead seperti apa yang orang-orang dengarkan sekarang? Ya sebenarnya itu benang merahnya kita lebih memilih memberikan kebebasan sama penikmat musik biar dia bebas lah. Ini musiknya Scarhead, terserah mau nilai apa, ini mau dengar, ini mau bilang alirannya ini ya terserah. Kita tidak punya waktu lagi mau pikirkan, oh kita ini aliran ini, kita ini begini, kita ya bebas lah, pokoknya terserah mau nilai apa. Kiblat musik itu ya musik ini kan orang barat yang ya saya tidak tahu sejarahnya dari mana, cuma mau dia kiblatnya dari dunia manapun tidak mempengaruhi saya sih. Saya juga tidak punya siapa yang saya idolakan, siapa yang saya suka, misalnya Aryan, saya suka siapa. Tidak ada yang lebih spesifik. Cuma lebih mendengarkan musik itu lebih yang ini mungkin musiknya bisa dibuat untuk terapi, bisa dibuat untuk musik untuk yang lebih spesifik. Saya punya idola, saya punya referensi itu tidak sih. Cuma kebanyakan yang dari kecil biasa kan itu dengar lagu di Palu Plaza. Di Palu Plaza itu kan murah-murah kaset. Ada kaset yang 5.000, ada yang 10.000, tapi satu kaset itu banyak. Yang saya ingat pertama itu saya beli kaset, dibelikan ibuku itu kasetnya Green Day 5.000 yang album American Idiot. Itu awalnya itu sampai mau main musik, sampai mau itu awalnya dari situ. Yang om juga itu bawa kaset yang bajakan itu, yang kasetnya kayak ada Linkin Park, ada awalnya itu mau jadi pemain drum karena suka perkusi. Perkusi, jadi kita jalan-jalan waktu semasa kecil itu kita main-mainnya di Taman Ria. Di Taman Ria itu biasa ada festival. Di festival itu suruh kita di belakang panggung lihat-lihat, ada cewek yang main drum, ada perempuan. Jadi kayaknya ini lebih bagusnya main drum. Cuma kan hidup ini terus berlanjut, jadi ya terubah sendiri. Akhirnya dapat teman-teman yang baru, teman-teman di Samudra itu Eta, Bebet, teman waktu SD. Dari situlah mulai lihat dorong ini, ada yang main gitar, sampai gitarnya dibawa ke sekolah. Ya jadi suka lihat-lihat. Awalnya main gitar itu, belajar alat musik itu pas SMP. SMP itu sudah dibelikan opaku gitar kopong di sini. Di mana dijual itu? Di Pasar Tua kayaknya, kalau tidak salah ingat. Kelas 1 dibelikan gitar, kelas 2 SMP dibelikan gitar juga. Dibelikan gitar
di toko sport gitar elektrik sama bapak. Ya, dari gitar-gitar itu, dari alat musik yang di support sama orang tua itu sampai bisa jadi, ya bisa jadi sesuatu, bisa belajar, bisa ketemu teman-teman baru, bisa, ya bisa, alhamdulillah bisa, ya paling syukurnya tuh bisa bertemu sama orang-orang yang dulunya kita tidak kenal menjadi kita kenal karena prosesnya bermain musik itu sendiri. Ya kalau Scarhead itu sampai bisa sekarang ini ya bisa jadi karena daya tahan, kita percaya apa yang kita bikin, tidak ragu. Ya kalau ragu-ragu mungkin tidak sampai sekarang. Ya kita juga tidak berharap sesuatu dari situ. Kita awalnya kan niatnya kita main musik, kita bisa berekspresi, kita tidak mengharapkan sesuatu yang besar. Nah kalau misalnya datangnya ada yang besar, itu bisa, itu bonus lah dari sebuah proses. Kalau posisi main gitar sendiri di band itu tergantung musiknya sih sebenarnya. Ya bisa jadi dibilang, ya ada kakakku itu yang dulu yang selalu jadi referensiku karena dia satu gitar. Nah, selalu di mana-mana kau lihat, wih dia ini satu gitar tapi bagus lah. Ya dari dia itu sudah saya namanya Arki the Box. Nah, dari dia itulah sampai nggak usah satu gitar, nggak usah satu gitar, maksudnya nggak usah dua gitar karena repot. Terkendala dulu alat-alat di Palu itu biasanya alat panggung. Kalau bikin acara, bikin gigs, alat panggung itu ya satunya biasanya cuma satu sound gitar yang bagus, yang satunya sound gitarnya itu yang kecil. Jadi lantaran lihat alat-alat, lihat kayaknya saya mau bikin band satu gitar saja biar tidak ada kecemburuan antara gitaris satu dan gitar dua. Dengan lantaran segala keterbatasan daerahnya kita, musiknya kita di Palu ini, ya makanya sampai saya memilih bikin band satu gitar. Ya tapi resikonya harus disesuaikan sama komposisi musik. Temuin kan satu gitar, baru bikin komposisi musik yang seperti dua gitar tapi satu kali main ada suara satu, suara dua, suara tiga. Ya lebih ke disesuaikan saja sebenarnya. Rahasianya itu dari sama kakak gue itu juga saya lihat. Jadi dulu itu karena mau belajar teknis alat itu susah, jadi orang itu kenapa dia begini sound gitarnya, kenapa begini. Jadi ke samping panggung, ke lihat panggung, ini ternyata dia kasih begini sound gitarnya. Kalau awam bilang itu dia sambung jadi menyala dua sound gitar. Bagaimana caranya? Nah, dari misalnya kalau dari teknisnya yang cara seperti biasa itu efek, baru dari efek itu sudah sambung di sound 1, sound 2. Semakin bertambahnya zaman, semakin berputarnya waktu, ya semakin banyak pengetahuan baru. Ternyata bukan dari situ juga, bisa dari ampli digandeng. Yang namanya satu gitar bisa lah explore, mau pakai ampli 3, mau pakai ampli bass, mau satu kali satu gitar tapi menyala semua sound di panggung, itu bebas, terserah kalian mau pilih yang mana. Tapi disesuaikan, ya musiknya enak atau musiknya jadinya berlebihan, jadi bising, jadi apa. Tapi tergantung selera sebenarnya. Bebas-bebas saja orang mau nilai apa, itu tergantung kalian. Tidak harus, ya anggaplah masukan-masukan dari teman itu biar jadi energi spirit. Kalau misalnya ada yang bilang, kenapa kau begini, anggap saja itu iya, itu energi, itu support buat kalian. Alhamdulillahnya teman masih peduli walau dengan hal sekecil itu. Jadi tetap juga harus dihargai, tidak bisa tidak, karena ya namanya kita ini
di Palu, ruang lingkupnya kecil, kita hargai. Naiknya itu sementara sebenarnya. Jadi begini, kan ini main musik, banyak yang salah persepsi tentang main musik. Jadi ketika teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau dengar, misalnya saya mau main musik, mungkin karena belum ada basic tentang ya kalau mau dibilang itu tentang pemahaman spiritual lah. Misalnya kita umat beragama toh, jadi mungkin karena tidak ada backingan itu, jadinya kita itu seperti apa ya, kayak minum obat langsung ditelan semua, biar bukan penyakitnya diminum saja. Karena itu jadi ketika lihat misalnya band A, misalnya taruhlah band yang live sex, free sex, dan pokoknya pokoknya mau dia seks bebas, mau dia minum alkohol, mau dia apapun itu, jadi diikut semua akhirnya. Jadi kayak misalnya main metal, saya harus mabuk begitu saya harus begini di atas panggung. Begitu juga kalau main grunge, saya harus begini main grunge, hancur alat. Jadi misalnya gimana ya, mungkin juga mau dibilang bodoh. Kalau mau dibilang bodoh nanti marah, nanti jadinya pecah hati, atau ya memang mungkin lantaran itu basicnya itu, jadinya apa-apa yang dilihat itu langsung ditelan. Nah, secara tidak langsung mereka ini, teman-temannya kita ini yang lihat itu akhirnya terpengaruh. Jadi saya main band harus begini, saya main band harus begini. Nah, tanpa disadari ternyata main musik itu dia perlu energi. Kayak misalnya mau bikin plan, mau bikin apa begitu misalnya yang mau dibuat, tapi kita minum terus, tidak ada yang jadi itu. Cuma paling yang jadi itu ya sesuai rencana saja, tidak ada jauh dari yang namanya sukses dan berhasil. Karena pasti ditanamkan itu rasa malas, karena ya main musik itu perlu energi. Jadi kapan kita bawa ke tempat yang tidak baik, jadi kayak misalnya kita lakukan, misalnya karena kita umat, orang yang mempunyai kepercayaan, jadi lakukanlah yang baik-baik, biar konsentrasinya itu ada. Karena kapan kita bisa tinggalkan, pasti kita dikasih tuh konsentrasi, kita bisa buat sesuatu, kita bisa ini. Karena kita mau apa-apa ini, kita ketemu sama orang-orang. Kapan kita misalnya attitude-nya kita tidak bagus sama orang-orang, atau kita lantaran pembawaannya kita misalnya tiap di acara kita mabuk, baru ketika besok-besok kita mau misalnya kerja sama orang, sama siapalah yang di situ. Nah, dengan dengan maksudnya kita ini bukan di barat ya, kita di Palu. Kalau di barat kau mau minum, kau mau apa, tetap kau dipercaya, kau disupport. Kalau di sini tidak, di Indonesia tidak. Walaupun kau misalnya mau apapun, kau juga harus jaga yang namanya attitude. Nah, main musik ini mau bikin semua itu, mau bikin ini A, B, C, D, D. Ketika dilihat bandmu, siapa juga orang itu? Itu anak-anak di sana. Cuma itu tuh saya dorong bikin. Mau jadi kah dorong bikin? Mana jadi apa-apa? Pulang pagi, malam, capek. Paling besok ya begitu lagi, tak ulang malamnya. Mohon maaf. Saya tidak mau bilang kalian seperti itu sebenarnya. Saya cuma mau, ayolah kalau misalnya terserah. Kalau memang mau ditelan mentah-mentah itu budaya barat, yang ke barat-baratan, ya bebas, terserah kalian. Ya. Kalau misalnya baku teman sama siapa itu yang punya bang sama Roka siapa itu yang ya mungkin mau kau apapun kau tetap disupport, karena dorang yang bikin mata uangnya, dorang yang bikin semuanya. Kalau kita Indonesia tidak. Ya mau main band di Palu, di
di mana, di Palu, di Jawa, di Sumatera, di mana sama saja sebenarnya. Tiada itu yang misalnya Jawa adalah kunci, Jawa ini ya mungkin dulu karena teknologinya tidak sama-sama seperti kita. Sekarang ya bebas, apa-apa semua ada di tangan, kecuali orang di sana pakai HP, kita tidak bisa pakai HP, atau kita 4G atau dorang 4G, kita masih 8G jaringannya. Sekarang ini ya alhamdulillah serba terbantu lah. Setidaknya teknologi yang dorang bikin kita pakai dorang juga. Yang masalah tidak enaknya ya, masalah tidak enaknya atau tidak enaknya semua main band ini. Tidak enaknya kalau kita menelan mentah-mentah itu, kayak misalnya band The Beatles, kehidupannya begini, kita ikut. Kita ini siapa mau ikut itu? Pasti tidak jadi. Yang jadinya itu hanya senang-senang terus. Itu tenanya. Dan yang paling tenanya itu suatu saat, karena yang tidak baik terus kita bikin, suatu saat pasti itu ya ini terjadi. Jadi ada itu yang namanya bencana hati. Nah, nanti dibikin itu baku marah dalam satu band itu. Kemudian baku marah dan ini. Karena yang dibikin itu cuma itu saja. Tidak ada yang dibikin besok kita apa ya. Besok kita begini, kita besok. Yang tenanya itu sebenarnya. Yang tadinya sebenarnya ada orang itu yang bilang tenanya pas-pas mau kumpul uang. Tidak, sebenarnya itu enak. Kok jadi ada niat mau kumpul, mau sesuatu. Yang tenanya itu mau kumpul niat supaya kau bisa kumpul uang atau kumpul energi lah. Yang sulitnya itu kita mau berproses ini, kita perlu energi. Yang bisa kita apa-apa ini, bikin apa-apa itu karena energinya kita. Kita bagus, jadi semua apa yang kita bikin, insya Allah. Mau jadi juga tidak harus bagaimana ya, tidak harus ya namanya kehidupan toh, dunia. Jadi apa yang kita buat ya sesuai, walaupun tidak sesuai kayak dibuat lagi. Realitanya sampai sekarang ini, sampai saat ini band-band di Palu itu tidak berkenan. Kamu bikin studio sendiri, kamu sendiri yang bangun, kamu sendiri yang usahakan. Nah realitanya banyak teman-teman itu tidak paham dan itu. Dorang itu pahamnya dengan apa yang dorang lihat saja. Itu realitanya sekarang ini. Ya, kalau misalnya ngeband itu, misalnya di band itu misalnya ada teman yang malas misalnya, atau tidak, dia lebih fokus untuk, misalnya dia fokus sesuatu karena sesuatu juga. Dia fokus ke dirinya karena untuk dirinya juga misalnya. Tidak bisa juga kita salahkan. Karena main band ini susah dan tidaknya itu tergantung kita sendiri. Kita mau bikin ini jadi susah juga. Kalau kita mau bikin ini jadi mudah. Jadi kapan kita pikir ini bisa termudahkan, maka dimudahkan juga kita mau bikin. Kayak misalnya 4 personil, yang bisanya itu 2 yang bekas jalan band. 2 ini apa dibilang bisa, apa dibilang A, dibilang B, cuma ikut-ikut saja. Ya tidak harus bikin kalian itu stuck, bisa berhenti. Tidak. Ya kalau misalnya satu ini, misalnya dari 2 ini lagi tak kurasi, dari 2 ini satu yang ikut satu lagi, bisa dia sudah mampu lah. Ya kalau memang cuma satu yang bisa, yang paling minimal satu yang harus jalankan. Kalau memang main band ya, nah itu dari main band itu ada satu mindset produksi. Ya main band, otomatis band ini kalau tidak main bisa jadi berarti jadi brand. Kalau pas main jadi band. Ya setahuku
selama pengalaman main band ini, produknya band ini ada dua, jasa sama produk. Dari kalian lah mau ulik apa tentang dua itu. Kapan kalian tidak manggung, produknya kalian bisa jualan. Kapan kalian tidak jualan, kalian bisa manggung. Ya paling susahnya itu babul dua itu, dimana bisanya kalian mau produksi, mention produksinya. Jadi kayak misalnya ini mau jualan nih, misalnya mau jualan, teman-teman mau jualan, tapi berharap sama misalnya sama brand A misalnya supaya minta diproduksikan. Ya kalau memang brand A itu mau bantu ya tidak apa-apa, tapi yang paling minimalnya itu mau produksi sendiri, kasih keluar uang sendiri. Jangan berharap kayak misalnya brandmu yang dikasih naik, bandmu yang dikasih naik, tapi kau harap dibikinkan acara begitu misalnya. Kau harap nanti dibikinkan acara sama Abar, nanti tunggu Paul Rock Fest saja kita tuh bikin acara, atau kita tunggu dibikinkan acara sama Dede, sama Uga, dorang di Enin atau di mana lah. Kita menunggu itu. Ya tidak bisa lah, jangan kita tunggu itu. Dorang itu ada karena kita bergerak. Coba kata kita tiada, mana dorang mau ada? Jadi awalnya itu kita dulu bergerak, kita bikin acara kecil-kecil, bandnya kita rilis, kita band. Pokoknya kalau mau main band jangan berharap sama orang, bisa berharap, tapi berharap berharap supaya untuk dirimu bisa jadi lebih baik. Ya di band itu butuh yang namanya leadership, tapi lebih bagus. Maksudku ini leadernya misalnya 4 orang, semua jadi leader, bisa, tapi sesuai porsinya masing-masing, biar jadi tidak baku harap gitu, biar jadi baguslah kerjasamanya. Tidak harus satu orang yang pimpin, tidak harus ini, tidak. Dari kalian lah, mana suka-suka kalian, yang mau suka yang kayak bagaimana. Yang mau dibilang perlu juga, tidak juga. Jaga suasananya, minimal setiap minggu itu adalah ketemu. Paling minimal kalau misalnya tidak baku kabar di mana. Yang paling pentingnya didoakan. Ada yang lebih penting daripada itu. Orang yang bikin konten. Jadi sebenarnya tidak perlu sudah dibilang itu penting atau tidak. Yang paling penting itu siapa yang mau bikinkan itu kontennya. Yang mau produksi. Jadi kalau ada ide langsung bikin, Tidak perlu lagi kita bilang penting dan tidak. Itu sudah kebutuhannya. Ibarat mau, ya penting, bisa jadi penting. Menurutku itu kayak misalnya band punya merchandise, ya itu dia sebenarnya bikin medianya sendiri secara offline. Jadi misalnya misalnya kayak ini baju yang saya pakai, ini bajunya Rebellion Julie. Secara tidak langsung ini media offline-nya Rebellion Julie kan. Nah, Rebellion Julie, kalau misalnya walaupun dia tidak didengar lagunya, tapi misalnya orang lihat bajunya, wih itu bajunya apa itu ya tulisannya, yang tadinya cuma tulisan orang cari tahu sendiri. Dan bagusnya kalau merch itu ya bisa jadi profit, bisa jadi sesuatu lah untuk band ketika dikemas dan menarik. Kalau fans itu jadi energi, jadi gimana ya, jadi bentuk yang secara visual bisa kita lihat kayak sayap-sayap gitu, malaikat sayap-sayap yang
selalu support kita, mau itu teman dekatnya kita, mau orang tidak kenal ya. Pasti senang lah kalau ada yang senang dengan karya kita, bisa jadi energi buat dia. Misalnya kita barter sesuatu yang tidak kasat mata lah. Misalnya dia senang dengar kita juga senang karena dia juga senang dengar kita. Panggung terbaik sejauh ini banyak sih, cuma tidak bisa salah satu ya, salah duanya. Ya, salah duanya. Yang pertama itu RIC 2017 di Makassar. Kita opening, kita yang buka Hellcrash waktu itu. Dan salah duanya Palu Rockin' Fest 2000, acara terakhir di bumi itu yang besar kayaknya. Karena ada saya itu gini, sebelum COVID. Tidak. Itu acara lokal ya, bagaimana ya, diusahakan karena besar. Bukan karena ada kau ini. Tapi serius, dua itu dapat momennya karena kita bisa, kayak misal di sana kita ketemu sama band luar. Di Palu Rockin' Fest kita ketemu sama band daerah. Jadi bukan hanya di atas panggung sebenarnya rasanya, kita ketemu itu sama orang-orang yang misalnya orang yang tidak Palu tok, tidak Sulawesi Tengah tok, kita ketemu sama yang dibilang masyarakat Indonesia lah. Rilisan fisik yang efektif, karena jikalau tidak ada rilisan fisik pasti tidak ada rilisan digital. Kenapa rilisan fisik? Karena fisik ini mereka pikirkan terus bagaimana ini supaya tersebar, bagaimana ini supaya bisa didengar banyak orang. Makanya dari rilisan fisik itulah lahir rilisan digital. Karena segala keterbatasan mau sebar ini karya secara fisik karena tidak bisa, lahirlah pemikiran kayaknya boleh kita ini rilis digital biar lebih luas lagi pasarnya, biar lebih luas. Kalau untuk jawaban awamnya ya sama-sama penting. Untuk apa ada rilisan digital tapi tidak ada rilisan fisik? Buat apa juga? Ada rilisan fisik tapi tidak ada rilisan digital, buat apa juga? Ya kalau mau dibikin itu dibikin satu kali, dibikin semua, jangan dibikin setengah-setengah kalau mau rilis. Lebih tepatnya sebenarnya bukan membangun, sebenarnya saya ini bantu sahabat. Ya namanya itu Jerry. Ya dia salah satu pemilik saham terbesar. Asik. Dia yang build studionya, kita sharing. Sebenarnya bukan bangun ya. Saya bantu. Maksudnya dia juga punya keterbatasan kan. Jadi studionya itu insya Allah kita buat untuk jadi wadah untuk ya kita mau buat studio itu seperti community. Kita mau buat studionya itu komunitas. Jadi itu studionya untuk studio audio sebenarnya pertama. Studio audio, visualnya menyesuaikan. Jadi kalau dikatakan itu studio audiovisual. Maksudnya itu bagaimana? Studio yang anak band mau di situ, dia mau bikin karyanya, dia misalnya dia punya uang misalnya, anak bandnya, tapi kapan uangnya ini misalnya tidak cukup, kapan dia mau bayar audio toh dia tidak bisa buat merch, dia tidak bisa buat produk yang lain misalnya. Nah audionya misalnya modalnya ini pas misalnya, studio bisa sediakan jasa untuk bantu itu. Yang terlibat dalam studio bebas, mau A, mau B, mau C. Misalnya di garapan A misalnya yang terlibat dari studio itu ada 3,
X saja sama band, jadi dibicarakan sama-sama. Intinya tujuan studio itu lebih mewadahi teman-teman di Palu yang memang yang paling masalah awalnya kita itu masalah produksi. Kita mau produksi karya itu kita ketemu sama biaya. Biaya ini yang tidak semua orang anak band yang bisa terima ini. Tidak semua juga anak band punya biaya. Jadi kita bantu fasilitasi lah semampunya kita juga. Bagaimana? Nama studionya itu Effort Lab Studio. Semoga bisa tetap konsisten untuk tujuan awalnya, bisa bantu teman-teman di Palu, di Sulawesi, di Indonesia, di Asia, di dunia. Dunia Ji. Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih buat interview. Terima kasih buat interview. Telah ajak saya di sini buat sharing-sharing untuk ya berbagi pengalaman untuk teman-teman. Ya setidaknya ini kembali juga buat saya sebenarnya. Saya mohon maaf saya ada banyak kata-kata yang tidak baik, tidak seperti ya saya juga manusia biasa. Insya Allah semoga apa yang kita sharing, kita bagi ini bisa bermanfaat lah bagi anak-anak, teman-teman, sahabat, keluarga dan semuanya.